Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar? Baik, Pak. Semangat sekali nih kelas ya. Luar biasa. Baik, kita ketemu kembali ya di mata pelajaran hari ini IPS. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Oke? Nah, apa itu mobilitas sosial? Nah, nanti kita akan memperjelas materinya supaya kita bisa lebih banyak pengetahuan dan pemahaman. Oke, sebelum itu tolong kepada ketua kelas ya, kita berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran. Oke ya? Oke, silakan disiapkan dan kita pimpin berdoa. Seluruhnya siap, Bro. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Siapa? Sri Ayu dan Ridwan. Oh, apa kenapa dia Sri Ayu? Dan Pak. Dari kabar. Ridwan? Dan sakit Pak Ridwan, Pak. Oh, sakit. Iya. Nah, kayaknya berjodoh ini ya. Baik. Tolong didengar namanya. Abdul Rahman. Hadir, Pak. Baru Ramadan. Hadir, Pak. Nurul Ainun. Hadir, Pak. Siti Jasmiani. Hadir, Pak. Adat Paloga. Hadir, Pak. Aldo. Pak. Naila. Hadir, Pak. Pak. Ramadhani. Hadir, Pak. Jaya. Hadir, Pak. Oke. Valen. Hadir, Pak. Adriansa. Hadir, Pak. Ketut Juliani. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Ayu. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Iya. Darwis. Hadir, Pak. Suryadi. Hadir, Pak. Oke. Nah, mantap ini. Jadi buat anak-anak sekalian, sekiranya kalau memang sakit tidak hadir, kirim surat ya. Ini supaya kehadirannya itu maksimal. Gitu ya. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana? Kalau ada bajunya yang masih keluar, tolong dirapikan kursinya. Nah, sampah-sampahnya ya, tolong diambil. Kalau ada sampah di bawah kursinya, tolong diambil, dibuat tempat sampah. Sebelum kita membahas lebih jauh, semuanya berdiri. Oke, kita akan nyanyi Padamu Detik. Mobilitas sosial. Manfaatnya apa mobilitas sosial? Di sini rata-rata mungkin ada yang belum memiliki cita-cita, bingung, aku mau kerja jadi apa. Nah, dengan belajar mobilitas sosial, kalian akan menemukan arti bagaimana kita bisa melakukan perpindahan status. Mungkin yang miskin menjadi, bagaimana caranya bisa berproses untuk bisa menjadi orang yang kaya. Bagaimana itu orang kaya kok bisa menjadi miskin. Nah, supaya kita memiliki motivasi untuk bisa hidup lebih maju. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum itu kita bahas lebih dalam. Saya akan memaparkan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui model PBL,
Siswa diharapkan mampu menguraikan proses interaksi sosial dan faktor pengaruh kondisi kehidupan sosial budaya dengan benar. Yang pertama, yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, apa sih ini bentuk-bentuk mobilitas sosial? Nah, nanti diterangkan lebih lanjut. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apa sih faktor pendorongnya orang bisa sukses? Ya, apa sih faktor penghambatnya? Kenapa sih orang bisa menjadi bangkrut? Dan seterusnya. Apa dampaknya bagi lingkungan? Nah, kalau kita sukses, dampaknya apa? Nah, kan seperti itu. Yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu melaksanakan diskusi, ya, dan presentasi materi untuk bentuk mobilitas sosial dengan mengembangkan sikap kerjasama, mandiri, kritis, dan kreatif. Jadi nanti anak-anak sekalian, kita membentuk kelompok untuk diskusi, ya, diskusi. Saya kasihkan nanti pendiskusian mengenai orang-orang inspiratif, ya, bagaimana orang-orang sukses atau orang-orang yang bangkrut atau dipenjara karena korupsi dan lain-lain. Nah, jadi diharapkan setiap kelompok nanti kerjasamanya, ya, kerjasama yang baik dalam proses diskusi. Kalau ada yang tidak dipahami, bertanya Ki. Pak, saya bertanya, atau teman kelompoknya diskusi memaparkan materi, bertanya Ki. Ya, oke, seperti itu. Dimengerti? Dimengerti? Oke. Luar biasa. Kalau begitu kita sebelum saya lanjut lebih jauh, saya mau kasih iya semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, jadi kalian jawabnya bagaimana? Pagi, 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 luar biasa bisa. Oke, bisa ya? Saya bisa? Bisa? Bisa. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi tolong perhatikan. Kalau saya bilang semangat pagi, jadi kalian menjawab pagi, 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 luar biasa bisa. Nah, seperti itu, oke ya? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa bisa. Oke, luar biasa, semangat sekali. Saya ulangi, semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa bisa. Oke, mantap sekali. Nah, sampai di sini sebelum saya melanjutkan, saya sudah kasihkan pengantar tentang mobilitas sosial. Ada yang mau bertanya tentang mobilitas sosial? Ada yang bertanya tentang mobilitas sosial? Oke, bisa. Apakah seseorang yang sekolah tinggi menjamin kesuksesan dan mengalami mobilitas ke atas? Pertanyaannya sangat bagus. Apakah orang yang sekolahnya tinggi bisa mengalami kesuksesan atau mengalami mobilitas sosial ke atas, ya? Nanti akan saya jawab setelah pembahasan, oke ya? Karena nanti kalian akan temukan di pembahasannya, oke ya? Sebelumnya saya akan membagikan dulu buku atau bahan ajarnya, ya, jadi materinya ada di sini, ya. Silakan dibaca untuk materi pembelajaran. Ya, satu orang ketua kelas, kita tolong ambil buku IPS di perpustakaan, ambil 8. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, di situ ada bahan ajar tentang mobilitas sosial. Silakan dibaca-baca apa sih itu mobilitas sosial. Dan yang kedua, kalian juga bisa menggunakan HP kalian. Tapi saya batasi ya, satu kelompok maksimal 2 HP. Nanti ada sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk mencari jawaban kalau ada soal dan pembagian diskusinya. Oke, saya batasi 2 HP satu kelompok. Oke, coba diangkat dulu HP-nya yang punya HP. Yang setiap kelompok, tolong diangkat tangan, diangkat HP-nya. Ada, kelompok 1 ada ya. Kelompok 2 ada, 3 ada, 4 ada, lengkap. Oke, bisa kalian searching nanti di Google materi tentang mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial itu apa? Ada yang bisa? Ya, silakan, Dina.
Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Betul sekali. Berikan aplaus dulu untuk temannya. Jadi, mobilitas sosial itu apa? Perpindahan status sosial, ya. Perpindahan dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain sehingga dia bisa mampu merubah status sosialnya. Nah, itu tadi yang saya bahasakan tadi ya, yang mungkin dia awalnya pengojek, tukang ojek, sekarang dia bisa memiliki rental motor atau rental mobil. Nah, seperti itu. Mobilitas sosial atau perpindahan status sosial. Yang mungkin awalnya tukang sayur menjadi juragan sayur. Nah, jadi mobilitas itu terbagi menjadi dua, ya. Mobilitas vertikal terbagi lagi menjadi dua, vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Oke. Contoh, di sini kita bisa lihat di gambar ya. Di sini ada gambar Pak siapa ini? Siapa? Dari gambar di atas sudah kelihatan. Ini adalah presiden kita, Presiden Insinyur Joko Widodo. Sebelum jadi presiden, beliau itu adalah wali kota Solo. Wali kota Solo, terus dia selesai. Salam, masuk. Kita tolong kelas dibagi ya, satu kelompok dua. Ya, nah, saya lanjut. Sebelum jadi presiden, dia merupakan wali kota Solo, ya, 2 periode. Setelah menjabat sebagai wali kota Solo, dia mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi gubernur di Jakarta. Di gubernur Jakarta dia hanya 2 tahun. Dia mengikuti lagi kontestasi pemilu di pemilu untuk calon presiden dan berhasil menjadi presiden sampai sekarang. Sudah 2 periodenya ini Pak Jokowi. Jadi mobilitas yang dialami Pak Joko Widodo adalah vertikal ke atas. Kenapa? Karena dia mengalami karir naik atau kenaikan. Vertikal ke bawah atau kalau bahasa Inggrisnya itu social sinking. Social sinking itu apa? Yaitu proses penurunan status strata pendudukan seseorang. Wah, dia sudah sukses nih ya. Sudah sukses karena dia mengalami kebangkrutan, otomatis dia miskin ya atau di penjara. Nah, sehingga dia mengalami status vertikal ke bawah. Mungkin saya ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan bagaimana sih itu vertikal ke bawah? Ada yang bisa mencontohkan? Ada? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, saya lanjut ya, saya contoh saja. Contoh, wah, ada seseorang. Oh, dia ada pengusaha pakaian tekstil, menjual pakaian yang sukses, ada cabangnya di mana-mana. Ya. Tetapi karena ada musibah korsleting listrik sehingga rukonya terbakar dan ternyata uangnya sudah banyak habis. Nah, dan dia jatuh miskin atau bangkrut dan dia sekarang hanya menjual pakaian di pasar-pasar dari pasar satu ke pasar yang lain. Karena proses kebangkrutan tadi ini, penjual toko pakaian ini adalah dia mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang vertikal. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Vertikal ke atas itu yang begini ya. Artinya tandanya orang yang sukses, orang yang berkarirnya bagus. Sedangkan yang satu itu memperlihatkan apa? Dompet kosong. Oke, itu sedikit gambar. Selanjutnya kita bahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya. Nah, faktor pendorongnya ada apa? Yang pertama itu status sosial. Kenapa bisa orang sukses? Karena status sosial. Bisa jadi bapaknya atau neneknya dulu kaya. Karena warisannya banyak, otomatis dia juga akan kaya. Oh, dia kan? Oke. Yang kedua, keadaan ekonomi. Bagaimana keadaan ekonomi di sekitar? Ya, kalau daerahnya ada pertanian, pas otomatis seseorang yang ini pasti akan bekerja di bidang pertanian. Kalau daerah itu pasar atau pedagang, otomatis orang itu akan bekerja sebagai pedagang atau pasar, sehingga orang itu akan mencoba juga untuk berdagang dan bisa berhasil. Yang ketiga yaitu mobilitas, stabilitas politik dan keamanan.
Kalau lingkungan itu aman, otomatis orang akan enak, nyaman kerja, ya, tidak merasa was-was, semangat kerja untuk mencari rezeki, ya kan? Nah, kalau aman kan enak. Bayangkan yang di Papua, banyak mau kerja susah, mau bangun jembatan, ditembak lagi sama teroris di sana, ya kan? Oke, motif-motif keagamaan, bagaimana sih orang bisa melakukan menjadi ustaz, ya? Nah, kalau kita menjadi ustaz, otomatis derajat kita juga akan naik. Atau pendeta, ya kan seperti itu, ya kan? Kondisi kependudukan, apakah penduduk itu padat atau merata? Kalau padat, otomatis persaingan akan lebih sulit juga, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya keinginan melihat daerah lain. Jadi untuk anak sekalian, kalau kalian nanti lulus SMP, nanti lagi sekolah SMA di Kecamatan Karosa, jangan hanya tinggal di kampung saja. Kamu mau jadi apa? Ya, harus berani keluar, lihat daerah lain. Lulus SMA, pergi kuliah, pergi daerah lain, lihat, oh ya ternyata di Majene ini lebih bagus daripada kampung. Begitu ya. Nah, kalau bisa jauh di Makassar sana atau sekali di Jawa, lebih bagus lagi pendidikannya. Oke, seperti itu ya. Terus perubahan kondisi sosial, bagaimana kehidupan sosial di dalam masyarakat, apakah ada konflik atau bagaimana, apakah damai, nah ya kan. Terus yang ke-8, kebebasan komunikasi, bagaimana daerahnya, apakah ada jaringan internet atau tidak ada. Kalau misalkan jaringan internet, otomatis menunjang keterampilan seseorang, ya kan. Yang ke-9, kemudahan akses pendidikan, ya. Akses pendidikan bagaimana? Kalau kita rumah tak di puncak gunung, mau ke sekolah susah, otomatis kita akan sulit juga mendapatkan derajat atau status sosial tersebut, ya kan. Dengan sekolah kalian akan bijak, menjadi cerdas, dan kemudian akan menjadi orang yang berhasil. Tadi adalah faktor pendorong, sekarang adalah faktor penghambatnya. Nah, bisa dibaca mungkin? Siapa? Valen, ya. Valen, silakan baca. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama apa? Apa? Kemiskinan. Oke. Ada yang bisa mencontohkan kenapa bisa kemiskinan itu menjadi faktor penghambat seseorang untuk lebih maju? Ada? Nah, kalau tidak ada, karena kemiskinan itu, kalau misalkan miskin kasihan tidak punya apa-apa, mau sekolah juga akan sulit, ya kan? Harus dibarengi dengan kerja keras dan semangat, ya. Itu orang. Yang kedua adalah diskriminasi kelas sosial. Terus yang ketiga, ya apa coba? Amir, yang ketiga apa? Perbedaan ras dan agama. Nah, oke, perbedaan ras. Apa itu ras? Apa itu ras? Perbedaan ras dan agama. Apa itu ras? Ada? Apa? Di lingkungan kita ini ada berapa suku? Ada. Suku apa saja yang kalian tahu? Ada suku Bali, ya, Jawa, apa lagi? Bugis, apa lagi? Mandar, apa lagi? Hah? Apa? Mamu juga katanya. Yaitu adanya perbedaan ras dan agama. Apalagi agama, kita banyak juga di sini. Ada agama Hindu, Kristen, Islam. Adanya perbedaan ras dan agama itu merupakan faktor penghambat mobilitas sosial. Yang keempat itu adalah perbedaan jenis kelamin. Nah, bisa lihat perubahan ajarnya itu ya. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Banyak menganggap perempuan itu tidak mampu bekerja. Banyak menganggap perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Padahal presiden kita yang keempat, ya, yang kelima adalah perempuan. Siapa namanya? Ada yang tahu presiden kita yang perempuan? Oke, silakan Ayu. Betul sekali, Megawati Soekarno Putri, presiden ke-5 Republik Indonesia. Nah, Presiden Megawati ini adalah anak dari presiden pertama kita, yaitu siapa? Soekarno. Hatta itu wakilnya. Oke ya? Apa dulu Soekarno? Oke ya. Jadi Hatta itu adalah wakilnya. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita akan membahas saluran mobilitas sosial. Wah, ini ada fotonya Pak Loga ini. Pak Loga, Aldo, Darwis, Suryadi, ya kan? Nah,
Saluran mobilitas sosial itu apa? Ada pendidikan. Kalau kita mau naik derajat kita harus sekolah, pendidikan. Itu yang paling penting. Tadi ada pertanyaan temannya ya. Apakah pendidikan yang tinggi itu bisa menjamin kita untuk sukses katanya? Ya, nanti kita akan menjawab sama-sama. Yang kedua itu ada organisasi politik, ada satpam. Ya, satpam mencalonkan anggota dewan karena dia jujur. Nah, selama dia jadi satpam menjaga kompleks perumahan itu dia jujur. Banyak pilih dia. Wah, tusuk ya, ternyata dia lolos menjadi anggota dewan. Iya, yang awalnya jadi satpam sekarang menjadi anggota dewan. Jadi saluran politik. Yang ketiga itu ada organisasi ekonomi, dan yang keempat organisasi profesi. Terakhir untuk mobilitas sosial itu dampak mobilitas sosial. Ya, jadi kalau orang sudah menjadi sukses atau orang bangkrut, ada dampak yang dialami, ada dampak positif dan negatif. Ya, coba hari-hari dampak positif mobilitas itu apa? Apa yang pertama? Mendorong seseorang untuk lebih maju. Dampak positifnya itu, kalau orang berpendidikan, orang bekerja keras, baik, akan mendorong kita ya untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Ya. Jadi di masyarakat itu mempercepat tingkat perubahan sosial yang awalnya mungkin pertanyaannya tidak berhasil menjadi meningkat semua. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Apa itu integrasi? Ada yang tahu? Perilaku menerima perbedaan, ya. Jadi meningkatkan integrasi sosial itu meningkatkan kerjasama antar golongan. Walaupun kita Hindu, Kristen, jangan kesampingkan itu. Jangan ada perbedaan agama. Kita harus mampu bertoleransi, mampu menerima perbedaan supaya lebih kaya kita punya pengetahuan. Oke ya. Dampak negatifnya, oke, baru coba bisa dibaca. Terjadinya konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadinya konflik dalam komunitas sosial? Oke, Cahaya silakan. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Oke. Semakin tinggi derajat seseorang akan menimbulkan diskriminasi kepada yang lebih miskin. Baik, ada si kaya, si miskin. Kalau terlalu jauh perbedaannya akan rawan terjadinya konflik. Si miskin akan banyak mungkin merampok, ya kan? Akan merasa tersaingi, ya, seperti itu. Gangguan psikologis, ada yang bisa menjelaskan bagaimana gangguan psikologis? Silakan angkat tangan yang bisa. Ada yang bisa? Bagaimana? Ada? Oke, silakan Dina. Gangguan psikologis adalah seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Oke. Contohnya apa? Contohnya anggota dewan. Wah, naik di periode ini 5 tahun jadi anggota dewan. Periode selanjutnya dia mencalonkan kembali. Wah, nak keluarkan uang banyak ya untuk kampanye dan lain-lain. Ternyata gagal, tidak terpilih karena dia tidak tanggung jawab dan tidak membela rakyat mungkin ya. Karena dia gagal, uangnya habis banyak, langsung stres ya. Itu gangguan psikologis, stres dan banyak mengakibatkan calon anggota dewan itu yang mengalami kegilaan karena tidak mampu menerima kekalahan. Wah, uangnya banyak keluar, 100 juta, 200 juta untuk kampanye, tetapi kalah. Apa? Pusing, mati dia. Kebun sudah dijual, ya kan? Habis barang-barangnya. Nah, jadi otomatis akan mengalami gangguan psikologis. Oke. Selanjutnya silakan menggunakan HP kalian ya untuk mencari tambahan materi tentang mobilitas sosial di link berikut ini ya. Ini saya sudah kirimkan ke grup WA. Nah,
Nah, di grup WA silakan kalian buka dan silakan mencari sumber referensi tentang mobilitas sosial yang sudah saya kirim di grup WA-nya masing-masing. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang mobilitas sosial? Oke, saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Rizky Cahya. Yang pertanyaan, apakah pendidikan itu menjadi seseorang untuk sukses? Sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab pertanyaannya Rizky Cahya, ada yang bisa? Tidak? Oke, kalau begitu ya. Pendidikan berpeluang atau berpotensi untuk menaikkan status seseorang, ya. Tetapi tidak semua orang berpendidikan, ya, tidak semua orang berpendidikan tinggi itu mengalami mobilitas sosial ke atas, tidak semua, ya. Tetapi berpeluang dan sangat berpeluang. Kenapa? Karena kalau otomatis orang berpendidikan, dia betul-betul belajar dengan baik, otomatis rezekinya juga itu akan banyak, kan? Banyak ilmu pengetahuannya, ya kan? Ya toh? Iya atau tidak? Ya, Pak. Tetapi kalau orang yang tidak berpendidikan dan dia malas-malasan, tidak mungkin dia akan berpindah status. Iya, pasti akan di status vertikal ke bawah saja. Tetapi, ya, kalau dia sekolahnya hanya tamatan SMA, contoh artis, ya banyak artis kan? Dia hanya lulusan SMA, tetapi dia mampu mengalami mobilitas ke atas. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Melihat keluarga saya miskin. Nah, jadi dia harus bekerja keras untuk mencapai kekayaan atau kesuksesan sehingga mengalami perubahan mobilitas sosial ke atas. Seperti itu. Contoh kita juga di sini. Kalau bapak tak punya kebun sawit 1 hektar, ya, kalian harus bercita-cita punya. Moga salah juga punya kebun 5 hektar, ya. Kalau bapaknya seorang guru, kalian harus bercita-cita menjadi dokter, kepala sekolah. Ya, oke. Sebelum saya lanjut, di sini siapa yang punya cita-cita sebagai dokter? Ada? Ada? Tidak ada yang mau jadi dokter di sini? Tidak ada? Oke. Kalau peluang? Ada? Wah, 2 orang luar biasa. 3. Ya, mudah-mudahan saya doakan ya tercapai cita-citanya. Apa lagi ya? Oke, coba Suradi, cita-citanya apa? Suradi? Siap. Polisi. Polisi, baik. Apa dulu? Mudah-mudahan tercapai ya. Tercapai dengan kita sekolah dengan baik, Firadi dan teman-teman tadi. Saya yakin kalian semua punya cita-cita dengan baik. Sekarang saya akan bagikan LKPD. Nah, ini adalah lembar kegiatan siswa. Oke ya. Lembar kegiatan siswa. Karena kita sudah bagi kelompok. Kelompok 1 kan? 1. Kelompok 2 langsung isola ya. Kelompok 3 saya jaga dulu. Oke. Oke. Semua sudah dapat LKPD-nya? Nah, sekarang ada lembar kegiatan ya yang saya bagikan. Lembar pertama, tolong diperhatikan ya. PD, lembar kerja peserta didik ya. Waktu menjawabnya ini kurang lebih saya kasih waktu 20 menit. Jadi nanti yang akan kalian presentasikan. Oke? Di sini nanti silakan tulis ya nama kelompok, nama anggota. Nah, siapa moderatornya, tulis nama kelompoknya ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Di sini ada petunjuk belajarnya. Perhatikan petunjuk belajarnya. Bacakan petunjuk belajarnya yang pertama. Cermati materi dalam buku paket. Rangkuman materi atau sumber informasi pendukung lainnya. Oke, yang kedua. Diskusikanlah materi pembelajaran dengan teman-teman kalian. Oke, yang ketiga. Kerjakan materi secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Di sini ada pertanyaannya ya, ada 5 ya. Bisa lihat semua pertanyaannya kan? Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, bentuk kelompok. Kita sudah bentuk kelompok. Menyimak tayangan video.
Yang keempat, di setiap pertanyaan tentukan dan jelaskan bentuk mobilitas apa. Ya, yang kedua faktor pendorongnya. Yang ketiga saluran-saluran mobilitas. Yang keempat, bagaimana sih kita supaya bisa sukses di masa depan. Yang kelima, yaitu apa dampak kasus yang ada di setiap LKPD yang sudah dibagi. Silakan diamati videonya ya. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Atta Halilintar? Pria yang bernama asli Muhammad Atta Rimi Halilintar ini lahir di Dumai, Riau, 20 November 1994. Dia merupakan anak sulung dari kesebelasan Gen Halilintar. Dia tidak hanya populer dan familiar sebagai YouTuber, tetapi ia juga dikenal sebagai sosok pengusaha muda yang menginspirasi banyak orang. Atta sama nampaknya yang sangat gampang dikenal oleh orang-orang karena style ngetriknya dan khas. Yang cukup menonjol pada dirinya adalah gaya rambut yang kerap gonta-ganti warna. Jargonnya siap diikuti oleh banyak kalangan yang tercipta sebagai bahasa slang di lingkungan masyarakat. Gimana nih perjalanan Atta dari waktu ke waktu dulu dan sekarang? Yuk sama-sama kita singkat peti dan sandwich, juga mainan anak-anak saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Atta juga pernah merintis bisnis kecil-kecilan, yakni menjual kartu nomor perdagangan. Nah, Studio Lovers, kesuksesan yang diraih oleh Atta Halilintar sekarang bukan terjadi dalam hitungan hari. Ada proses sulit hingga hujan air mata. Atta pernah membagikan kisah masa kecilnya di akun media sosialnya. Atta mengungkap, sejak kecil ia memang sudah sibuk dengan aktivitas berdagang dan melakukan proses jual beli. Pengalaman yang selalu membekas di ingatannya kalau suatu hari handphone pelanggannya rusak dan sungguh sial. Handphone tersebut dilempar ke wajahnya, sampai-sampai ia jongkok menangis dilihat orang-orang di mall. Studio Lovers, dari pengalaman Atta kita semakin yakin bahwa di balik proses panjang selalu ada hasil yang memuaskan. Karena itu jangan berhenti berusaha ya guys. Memiliki klub bola. Dari kerja kerasnya sedari kecil, sekarang bisnis Atta terus melebar dari segala jenis. Tidak hanya handphone, hijab, dan snack kekinian. Atta telah merambah bisnis sepak bola. Dia telah mengakuisisi klub bola yang berlaga di Liga 2 Indonesia, yakni PSG Pati, yang namanya pernah ia ubah menjadi AHA PS Pati. Menikah dengan Aurel Hermansyah. Atta yang dikenal sebagai YouTuber dengan jumlah subscribers terbanyak di Asia Tenggara ini resmi menikah dengan Aurel pada hari Sabtu 3 April 2021. Acara pernikahan mereka digelar sangat megah di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta. Kemegahan serta kemewahan itu terpampang jelas pada dekorasi di acara akad nikah dan malam syukuran. Mulai dari dekorasi bunga yang menawan serta lampu-lampu kristal yang indah, menambah suasana mewah di acara pernikahan Atta dan Aurel. Saking mewahnya, acara pernikahan pasangan pengantin muda ini ditaksir bernilai miliaran rupiah. Kemegahan serta kemewahan acara pernikahan Atta dan Aurel pun didukung dengan hadirnya tokoh-tokoh penting. Hal ini membuktikan bahwa Atta adalah publik figur yang diperhitungkan di Indonesia. Di acara akad nikah, Presiden Jokowi hadir sebagai saksi dari Aurel Hermansyah. Kemudian, Menhan Prabowo Subianto datang sebagai saksi dari pihak Atta Halilintar. Lalu nih, ada pula Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang datang sebagai perwakilan keluarga Atta Halilintar. Pernikahan Atta pun disiarkan langsung oleh RCTI dan juga MNCTV. Mereka menyangka Gubernur Jambi Zumi Zola menerima hadiah kurang lebih 6 miliar rupiah terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Lalu seperti apakah sepak kerja dari Zumi Zola sama artis? Ini RKPD yang kedua ya, Zumi Zola. Artis terjun ke dunia politik hingga menjadi tersangka kasus dugaan suap saat rancangan APBD Jambi 2014. Berikut kita simak informasinya. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Zumi sebelumnya juga diduga turut terlibat dalam kasus dugaan suap pengesahan rancangan APBD Jambi 2015 yang dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan. Ada 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus uang ketuk RAPBD tersebut. 3 diantaranya anak buah Zumi di Pemprov Jambi. Pria kelahiran Jakarta pada 31 Maret 1980 ini merupakan putra dari Zulkifli Nurdin yang merupakan gubernur Jambi periode 1999, 2004, dan 2005 hingga 2010. Namanya mulai populer ketika muncul sebagai model video klip di single Tanpa Kekasihku pada tahun 2005 milik Agnes Monica, dan membintangi sinetron Ku Telah Jatuh Cinta yang juga dibintangi Agnes Monica pada 2005. Di layar lebar, Zumi pernah membintangi film Merah Putih dan Kawin Laris. Lama berkarir sebagai aktor, Zumi Zola banting setir menjadi politikus. Sejak tahun 2010, ia sudah aktif di Partai Amanat Nasional. Zumi Zola memulai karirnya di dunia politik pertama kali dengan menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur pada periode 12 April 2011 hingga 6 Oktober 2016. Pada pilkada serentak 2015, Zumi Zola terpilih menjadi gubernur Jambi berpasangan dengan Fahri Umar untuk periode 2016-2021. Belum selesai masa jabatannya, Zumi tersandung kasus di KPK hingga ditetapkan sebagai tersangka. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Ini adalah Sandiaga Uno, ya. Hasil utama itu ditentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtiar itu kita tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah ini yang saya ingin share, bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah, dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal, bukan hanya pengusaha tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah, menurut saya paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras. Nomor 2, pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku, baca di internet, di online juga sudah banyak. Karena informasi itu begitu banyak, perkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini. Musisi Anjina. Sekarang ini LKB yang keempat tentang musisi Anji. Oke ya. Anji membuat sejumlah pengakuan soal alasannya mengonsumsi narkoba. Anji mengatakan ia menggunakan ganja sejak September 2020 lalu. Anji mengatakan ia menggunakan ganja untuk membuatnya lebih rileks dan produktif dalam berkarya. Dikutip dari Tribunnews.com, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan Anji memang mengonsumsi ganja untuk membuatnya lebih produktif. Adi juga mengatakan bahwa Anji mengonsumsi ganja lantaran menjadi penambah inspirasi dalam bermusik. Adi sendiri ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di studio miliknya di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 11 Juni 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan beberapa jenis narkotika lainnya dari Anji Noji. Menurut pengakuan Anji kala itu, ia mendapatkan ganja setelah memesan dari situs online dengan bantuan akun seseorang. Nah, oke, itulah tadi 4 kasus, ya. Ada 4 kasus yang sudah kita ini ya, untuk di lembar kerja. Tadi ada kasus yang pertama, ada kasus apa? Kata literal yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke,
Bisa dilihat semua kan? Nah, yang pertama itu ada pertanyaan. Yang pertama dari gambar di atas dari LKPD-nya itu tentukan mobilitas apa dan jelaskan. Jadi dia itu mobilitas apa? Apakah mobilitas turun, apa mobilitas ke atas, ya kan? Yang kedua jelaskan faktor penurunan dan penambah mobilitas sosialnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya silakan. Ada? Oh, tidak ada. Oke. Ada pertanyaan untuk mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan. Oke, kerjakan ya. Iya, iya tulis di situ. Yang tanya bisa ganti-gantian, bisa juga satu orang yang menulis. Oke, jadi di sini diminta kerjasamanya ya. Saya akan nilai bagaimana kerjasamanya, jawabannya, kreativitasnya. Saya akan nilai. Kalau ada yang tidak tahu, tolong bertanya, ya. Dan dipahami. Kalau tidak dipahami, silakan bertanya. Ya. Boleh tulis ketua kelompoknya dan anggotanya. Untuk jawabannya ya bisa gantian, bisa satu orang yang tulis, silakan. Ya. Jawabannya tadi ya, jawabannya bisa di LKPD tadi ya, di video, ada juga di bahan ajarnya. Bisa di. Ada kendala? Tidak ada jadi? Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Aman Pak. Aman ya. Mobilitas apa? Kelompok 1. Mobilitas apa? Naik ke atas. Yang ke kelompok 2 tentang satu sudah dikerja? Sudah ya Pak. Mantap. Apa? Mobilitas apa aja yang paling masuk? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Oke. Oke, silakan ya. Lanjut. Biasa. Ada kendala? Masalah tidak ada ya? Mobilitas yang jalan, mobilitas ke atas ke bawah. Oke, silakan ya. Diskusikan apa jawaban yang baik, silakan dicantumkan. Ya, kelompok 4. Sandiaga Uno ya. Ya, detik mobilitas apa naik atau ke bawah? Atas. Ada kendala? Tidak ada ya? Silakan. Ini tolong kerjasamanya ya. Kalau misalkan ada ide-ide, silakan tambah jawabannya. Semakin banyak jawabannya semakin bagus. Oke? Silakan baca jawabannya.
Gimana sudah? Ya, Pak. Nomor berapa ya? Mantap. Terus bisanya ya? Oke, waktunya sisa 5 menit. Gimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Belum? Ya, Pak. Oke, kelompok 1 sudah nomor berapa? Oke, waktunya habis ya? Ya, Pak. Oke, semua kan? Sudah. Untuk memulai supaya lebih semangat, kita hapus dulu kita semua. Sekarang kita load atau mulai dari kelompok 1? Bagaimana? Load atau mulai kelompok 1? Dari kelompok 1 ya? Ya, Pak. Oke, kalian kelompok 1 siap? Ya, Pak. Siap? Ya, Pak. Oke, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, menghadap ke teman-temannya ya. Jadi kalau Aldo, kalau temannya kelompok 1 yang presentasi menghadap ke sana lagi. Oke ya. Tolong dengarkan, setiap kelompok nanti wajib harus ada pertanyaannya. Oke ya. Oke. 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 Silakan kelompok 1 memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kami tentang kasus 1. Ya, silakan. Muhammad At-Tamimin Halilintar. Kasih keras suaranya nak. Muhammad At-Tamimin Halilintar, lahir 20 November
1994 atau lebih dikenal dengan sebutan Atta Halilintar. Atta Halilintar merupakan seorang YouTuber dengan jumlah pengikut subscriber terbanyak kedua di Asia Tenggara dengan pendapatan yang hampir mencapai 23 miliar per bulan dan telah menempati dirinya sebagai pengaruh dan terbuka saat ini. Bisnis orang tuanya sempat mengalami kesulitan saat mereka sekeluarga tinggal di Malaysia, dan ini membuat Atta belajar untuk berbisnis. Bahkan ketika masih sekolah dasar SD Atta sudah menjual makanan seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak. Pada tanggal 3 April 2021, ia resmi menikah dengan Titania Aurel Nur Dermaya, atau bisa dikenal dengan sebutan Aurel Dermaya. Pernikahan mereka digelar secara tertutup di Hotel Raffles, Jakarta, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 Prabowo Subianto, beserta berbagai artis kondang tanah air. Pernikahan mereka disiarkan secara langsung oleh stasiun TV RCTI dan MNC-TV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahman. Oke, silakan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, dari gambar di atas, tentukanlah bentuk mobilitas sosial apa dan jelaskan. Kasus 1, mobilitas vertikal naik. Karena Atta Halilintar dia melakukan usaha dari nol. Dengan memanfaatkan teknologi, dia berhasil menjadi YouTuber sukses dan pengusaha. Mobilitas naik. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya Baru Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, dari gambar di atas, jelaskan faktor pendorong atau penghambat mobilitas sosial pada kasus tersebut. Faktor pendorong Atta Halilintar, keadaan ekonomi Atta Halilintar salah satu orang yang mengalami kesulitan akibat usaha orang tuanya. Bisnis sejak dulu di sekolah dasar sehingga mengalami perpindahan lapisan sosial dan mendapatkan perbaikan dalam hal ekonomi. Oke, selanjutnya. Nomor 3, dari gambar di atas, saluran-saluran mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus tersebut. Saluran mobilitas Atta Halilintar tidak sebab ketika masih sekolah dasar, Atta sudah menjual makanan seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak. Walaupun dia tidak kuliah, tetapi Atta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meraih cita-citanya. Itulah tadi pembacaan hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dipersilakan ya. Ya. Kami mulai dari kelompok 4. Berdiri. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Siti Desmedi. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa usaha yang digeluti Atta Halilintar? Jadi pertanyaannya, apa usaha yang digeluti oleh Atta Halilintar? Oke, sudah ya. Usaha yang digeluti oleh Atta Halilintar. Oke, ada pertanyaan lagi yang kedua tadi? Ya, silakan.
Berapa pendapatan Atta Halilintar dalam menjadi YouTuber? Oke, bagaimana kelompok 1? Bisa langsung dijawab? Pertanyaan kelompok 4 akan dijawab oleh Bahrul. Oke, silakan Bahrul. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Atta Halilintar merupakan YouTuber. Selain itu, ia juga menjadi pemilik dari 2 klub olahraga, yakni klub sepak bola FC sejak Maret 2022. Oke. Pertanyaan kedua bakal dijawab teman saya Nur Ainun. Pertanyaan kedua diberikan oleh kelompok 3 akan saya jawab, yaitu selain pendapatan mencapai hampir 23,6 miliar per bulan. Oke, jadi pendapatan Atta sebagai YouTuber itu 23,6 miliar per bulan. Nah, bagaimana? Sekian ya. Mana? Dari kelompok kami kalian puas? Puas. Oke, diterima ya jawabannya ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sangat baik sekali diskusinya. Oke, dilanjut oleh kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok lain yang untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Zumi Zola. Zumi Zola menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011 sampai 2016. Pada Februari 2018, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain diduga terlibat suap RAPBD, Zumi Zola juga diduga menerima gratifikasi. Pada 9 April 2018, Zumi Zola resmi ditahan KPK untuk 20 hari pertama di rutan Kejaksaan KPK. Setelah resmi baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus di atas tentukanlah bentuk mobilitas sosial apa dan dijelaskan. Kasus mobilitas terpikat di bawah karena Zumi Zola merupakan orang yang sukses politik mulai dari bupati hingga gubernur karena dia melakukan korupsi sehingga dia dinonaktifkan sebagai gubernur dan dia dipenjara 6 tahun. Selanjutnya materi kedua dibacakan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus di atas, jelaskan faktor pendorong atau penghambat mobilitas sosial pada kasus tersebut. Status sosial Zumi Zola mewarisi cara politik ayahnya, Zulkifli Nurdin yang merupakan gubernur Jambi periode 1999 sampai 2004 dan periode 2005 sampai 2010 Zumi Zola menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011 sampai 2016. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Berapa tahun Zumi Zola di penjara? Oke, yang sangat bagus. Ya kan? Kelompok 2 mungkin bisa dicari jawabannya dan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 3 tadi apa? Faktor pendorong Ya, apa yang faktor. dilakukan Zumi Zola dalam berpolitik? Oke, faktor pendorong apa ya? Oke, bisa ya? Oke, langsung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya yaitu faktor pendorong apa yang dilakukan oleh Zumi Zola dalam berpolitik. Jawabannya adalah status sosial. Zumi Zola mewarisi darah politik ayahnya, Zulkifli Nurdin, yang merupakan gubernur Jambi periode 1999 sampai 2004 dan periode 2005 sampai 2010. Zumi Zola menjadi bupati Banjarbaru Timur untuk periode 2011 sampai 2014. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun pertanyaannya yaitu berapa tahun Zumi Zola di penjara? Jawabannya, Zumi Zola di penjara selama 6 tahun. Apakah puas dengan jawaban kami? Alhamdulillah, diterima ya? Ya Pak. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Baik, itu mungkin pemaparan materi dari kelompok 2 sangat luar biasa. Dilanjutkan dari kelompok 3. Baik, kelompok 3 sudah siap? 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 Siap. Oke, silakan. Moderatornya siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kasus Anji terseret kasus narkoba. Pada awal Juni 2021 lalu, publik sempat dikagetkan dengan penangkapan musisi Erdian Anji Prihartanto alias Anji atas kasus narkoba. Setelah melalui berbagai agenda sidang, Anji telah terbukti bersalah dan harus menjalani vonis hukuman 4 bulan rehabilitas di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Anji ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di studio musiknya pada tanggal 11 bulan 6 2020 pukul 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar di atas tentukan bentuk mobilitas sosial apa dan jelaskan jawaban. Kasus 4, mobilitas vertikal di bawah. Penangkapan musisi Erdian Anji Prihartanto alias Anji atas kasus narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Dari gambar di atas jelaskan faktor pendorong atau penyebab mobilitas sosial pada kasus tersebut. 1. Jawaban. 1. Kemudahan mencari pekerjaan. Anji menggunakan narkoba dengan alasan agar dapat berekspresi dengan baik dengan menciptakan lagu musik sebagai yang pekerjaannya dan menunjukkan dia dapat terkenal lewat lagu-lagu yang dia bawakan. Baik, itulah sisi diskusi kami. Apakah ada yang ingin tanyakan? Jadi 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan untuk kelompok 3. Yaitu pertanyaannya, barang narkoba apa yang digunakan oleh Anji?
Oke, pertanyaannya barang narkoba apa yang digunakan oleh Anji? Oke. Silakan kedua. Pertanyaan untuk kelompok 3. Berapa tahun Anji di penjara? Oke, berapa tahun Anji di penjara? Oke, ada lagi? Sudah ada ya? Pak. Oke, silakan kelompok 3 untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Barang narkoba apa yang digunakan Anji? Barang narkoba jenis ganja. Kelompok 4. Berapa tahun Anji di penjara? Anji mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun. Apakah sudah jelas? Jawaban kami terima. Karena kelompok 4 diterima? Ya. Ya, ini. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, lanjut untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Sandiaga Uno. Sudah suaranya. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno lahir 28 Juni 1969, adalah seorang wirausahawan dan politisi berdarah Gorontalo, Jawa. Kelahiran Pekanbaru, Riau, dan berkebangsaan Indonesia. Dari silsilah keluarga ayahnya, leluhur Sandiaga Uno memiliki klan Uno Monoarfa yang merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Gorontalo. Sandiaga juga memiliki kekerabatan keluarga dengan salah satu tokoh politik nasional, Soeharto Monoarfa. Dari silsilah ibunya, leluhur Sandi Uno berasal dari Demak, Jawa Tengah. Sandi pun merupakan keponakan dari tokoh pendidikan nasional, Arya Fredman. Sekian dari hasil diskusi kami yang akan dilanjutkan oleh Hadap Faloba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 3 mobilitas vertikal ke atas. Sandi Salahuddin Uno lahir 28 Juni 1969, adalah seorang wirausahawan dan politisi berdarah Gorontalo, Jawa. Kelahiran Pekanbaru, Riau, dan berkebangsaan Indonesia. Baik, diskusi kami akan dilanjutkan kepada teman saya bernama Siti Zismia. 2. Dari kasus di atas, jelaskan faktor pendorong atau penghambat mobilitas sosial pada kasus tersebut. Faktor pendorong Sandiaga Uno. 1. Status sosial. Leluhur Sandiaga Uno memiliki klan Uno Monoarfa yang merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Gorontalo. Sandi juga memiliki kekerabatan keluarga dengan salah satu tokoh politik nasional, Soeharto Monoarfa. 2. Keadaan stabilitas politik. Akibat kerja keras dan kesuksesannya, Sandiaga Uno terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, dan tahun 2020 sampai sekarang menjadi Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Republik Indonesia. 3. Kemudahan akses pendidikan. Sandiaga Uno menempuh pendidikan setelah lulus SMA di luar negeri, sehingga dia mendapat ilmu pengetahuan yang baik untuk menjadi pengusaha. Baik, diskusi kami akan dilanjuti dengan teman saya bernama Hasan. Bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan
karena melalui pendidikan orang dapat mengubah strukturnya. 2. Saluran organisasi ekonomi. Sandiaga Uno merupakan orang terkaya di Indonesia dan memiliki kasusnya lebih dari 2 Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Darwis, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempertanyakan dari kelompok 4. Jabatan apa yang pernah dijabat oleh Sandiaga Uno? Sandiaga Uno. Jabatan apa yang jabatan politik apa yang dijabat oleh Sandiaga Uno ya? Oke, dimengerti ya pertanyaannya ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Di manakah tempat kelahiran Sandiaga Uno? Oke. Bisa dipahami? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apakah jabatan diterima? Baik, kami terima. Jadi Sandiaga Uno itu pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Menteri Industri Kreatif dan Pariwisata. Ya, oke, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sandiaga Uno berkelahiran di Pekanbaru, Riau, dan berkebangsaan Indonesia. Baik, apakah kelompok 1 menerima jawaban kami? Jawaban dari kelompok 4 kami terima. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nafas untuk kelompok 4. Oke, sangat luar biasa. Jadi hasil diskusinya tadi sangat bagus sekali. Ada kerjasamanya, kreatifnya, kritisnya. Ternyata pertanyaannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin mengenai mobilitas sosial? Ada? Tadi sudah sudah dijelaskan bagaimana proses Atta Halilintar itu yang dari SD sudah menjual roti ya, karena proses itu orang tuanya mulai kebangkrutan dan dia 11 bersaudara. Jadi Atta ini anak pertama, dia bekerja dari SD memang. Kalau dia ke sekolah itu membawa juga roti untuk dijual kepada teman-temannya. Dia membeli mainan di pasar terus dijual kembali ke sekolah. Dia menjual kembali mainan untuk ditawarkan ke teman-temannya, itu kelereng dan lain-lain. Ya. Sedangkan Zumi Zola itu adalah pernah menjadi bupati, gubernur, korupsi, banyak merugikan negara, ya kan? Sedangkan kasus Anji, dia karena saking terkenalnya dia dampak negatif kita dia gangguan psikologis, ya? Karena dia mau terus berkarya maunya dia hebat terus, sehingga dia menggunakan cara yang tidak baik, yaitu narkoba jenis ganja dan dipenjara selama 12 tahun. Dan terakhir tentang materi apa? Sandiaga Uno merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya itu 2 triliun lebih. Sekarang menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Oke, karena tidak ada bertanya untuk materi ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk materi mobilitas sosial? Oke, Siti Jasmine, silakan.
Oke, hapus dulu temannya. Oke, tadi Cidia sebenarnya sudah menyimpulkan tuh pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang bisa menyimpulkan kembali, menambahkan dari kesimpulan Cidia Sumiani? Ada? Oke, Barul. Oke, silakan Barul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong: 1. Status sosial, 2. Keadaan ekonomi, 3. Stabilitas positif dan kenyamanan, 4. Motif keagamaan, 5. Kondisi penduduk, 6. Faktor penghambat, 1. Kemiskinan, diskriminasi kelas sosial, perbedaan ras dan agama, perbedaan jenis kelamin. Oke, kali kesimpulan dari Barul ya, tambahan atau ada lagi yang masih bisa menyimpulkan? Oke, Dina. Oke, silakan. Kesimpulan dari saluran mobilitas sosial adalah pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Dampak mobilitas sosial ada dampak positif antara lain mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya adalah terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Oke, tadi sudah cukup sekali ya. Hapus dulu untuk teman-temannya. Baik, tadi itu kesimpulan yang disampaikan oleh teman-temannya. Katanya faktor pendorongnya itu adalah bagaimana orang bisa, faktor pendorong itu bisa maju itu salah satunya adalah pendidikan ya. Jadi bagaimana pentingnya pendidikan, kalian itu jangan malas ke sekolah untuk berpendidikan ya. Kenapa? Karena untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas, salah satunya adalah dengan cara pendidikan. Nah, seperti itu ya. Jadi dan mobilitas itu memiliki dampak positif dan negatif ya. Kalau kalian salah dalam melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat, tentu kalian akan mendapatkan konsekuensinya. Oke, baik. Pertemuan hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Oke, masih semangat ya, menyenangkan? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Karena sudah dipahami semua, tujuan-tujuan pembelajaran kita sudah dicapai. Saya ingin ini ya, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat. Jadi selanjutnya saya harap anak-anak sekalian membaca referensi, mencari referensi tentang pluralitas masyarakat Indonesia sebagai bahan materi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, karena diawali dengan berdoa, tentu kita harus berdoa pula. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Oh, begitu. Istirahat ya.